Saya ulangi aja ya, saya ulangi aja. Pada pembahasan kali ini kita akan latihan soal seri dan paralel. Seri dan paralel dalam hal ini bukan resistor seri dan paralel, tetapi lebih ke pembagian tegangan pada rangkaian seri. Jadi pada rangkaian seri itu terjadi pembagian tegangan. Nah, ini saya punya sebuah studi kasus. Studi kasus ini pernah saya alami ya. Dan ini saya ceritakan ke kalian. Dan agak sedikit saya ubah jalan ceritanya biar bisa dipahami konsep-konsep perhitungannya. Sebuah rumah kecil hanya memiliki 4 buah lampu dan 1 buah setrika. 4 buah lampu dan 1 buah setrika. Ini permisalan ya, hanya permisalan. Nah, kemudian sambungan antara tiang listrik dengan rumah kecil tersebut terjadi korosi karena sudah berumur dan menghasilkan hambatan sebesar 200 ohm. Jadi karena sudah berumur, kena panas, kena hujan, tidak pernah dibersihkan, sehingga terjadi korosi. Dan hambatannya sebesar 200 ohm. Kemudian jika resistansi dari 4 lampu masing-masing 300 ohm, jadi 300 ohm ini adalah resistansi dari lampu ini. 300 ohm ini biasanya setara dengan lampu 5 watt. 5 watt. Nah, masing-masing 300 ohm dan resistansi setrika listrik sebesar 150 ohm. Jika tegangan dari tiang listrik sebesar 220 volt, berapakah tegangan yang ada di rumah tersebut? Gambarkan rangkaian listriknya. Secara sekilas, secara logika, dengan adanya resistansi 200 ohm ini, voltase akan turun karena terbagi. Nah, mari kita lihat gambarnya. Nah, ini kalian pernah tahu ada tiang di atap rumah kalian model begini atau begini? Pernah tahu nggak? Ya Pak, tahu Pak. Iya. Ada Pak, di atas rumah Pak. Ya, ini sering kali korosi ya. Kalau sudah lama, apalagi rumah lama itu sering korosi. Dan sambungannya ini antara kabel listrik dengan kabel yang ada di rumah kalian hanya terhubung dengan sebuah skrup atau terhubung sebuah penjepit. Jadi penjepitnya itu seperti cakar. Cakarnya itu tajam, jadi bisa sampai menembus tembaga yang ada di dalamnya. Nah, dari cakar itu dihubungkan ke kabel yang ada di rumah kalian. Kalau sampai cakar atau baut itu korosi, maka akan menghasilkan resistansi, ya, akan menghasilkan sebuah hambatan. Dan itu bisa menurunkan voltase yang ada di rumah kalian. Nah, itu karena dan itu terjadi di rumah saya. Sehingga saya nelpon orang PLN untuk manjat dan memperbaiki itu. Karena gratis ya, ada layanan gratis dari PLN untuk perbaikan. Telepon, saya lupa nomor teleponnya berapa gitu. Jadi kalau ada gangguan PLN bisa menghubungi orangnya. Terus kalau dianalisa jadi begini. Nah, jika digambarkan secara ilmu rangkaian listrik itu skemanya jadi begini. Jadi ini line atau fasa ini netral, jadi 2 buah kabel ini dari PLN masuk ke rumah kalian. Sebelum masuk ke lampu, setrika, atau peralatan lain yang ada di rumah kalian, itu melewati sambungan. Sambungan ini korosi. Korosi ini saya gambar dengan garis putus-putus. Korosi. Nah, kalau digambar lagi, jadi begini. Nah, jadi sebuah resistor. Jadi ini bisa digantikan analisanya dengan sebuah resistor. Dan beban-beban yang tadinya lampu, ini saya ganti resistor semua. Saya ganti resistor semua, yaitu R1, R2, R3, R4, R5, dan ini adalah R6. R6 adalah korosinya.
Jadi ini kita analisa ya, dengan adanya korosi itu apa sih yang terjadi? Kita bisa menghitung dengan menggunakan rumus. Kenapa kok harus dihitung menggunakan rumus, Pak? Untuk mengetahui kita dapat tegangan berapa. Dengan adanya korosi di sini, otomatis tegangan yang ada di rumah kita itu jadi turun, atau istilahnya voltase turun. Voltasenya jadi turun. Nah, seberapa turunnya? Nah, itu bisa kita hitung menggunakan rumus pembagian tegangan. Rumusnya bagaimana? Nah, untuk menghitung rumus pembagian tegangan, itu kita harus selesaikan dulu ini apa resistor paralel ini. Jadi ini harus diselesaikan dulu. Untuk menghitung berapa tegangan yang ada di R6 dan berapa tegangan yang ada di sini, itu harus diselesaikan dulu. Dengan menggunakan perhitungan resistor paralel. Masih ingat ya? Semoga nggak bosan dengan rumus ini, tapi sederhana kok. Hanya pembagian penjumlahan kalian pembagian. Jadi kita selesaikan dulu R1, R2, R3, R4, dan R5. Anggap saja rangkaian paralel ini adalah RP. Jadi kita bisa menuliskan seper RP, rumusnya adalah seper RP. Sama dengan seper R1, R1 itu ini, ditambah R2 yang ini, ditambah R3 yang ini, ditambah R4 yang ini, dan ditambah R5 yang ini. Nah, seper RP sama dengan, karena ini tadi lampu, masing-masing resistansinya 300 ohm, jadi seper 300 tambah seper 300 tambah seper 300 tambah seper 300 ditambah seper 150. Seper 150 itu R5 ini yang setrika tadi. Setrika resistansinya dianggap dipermisalkan 150 ohm. Kemudian kita hitung seper RP sama dengan seper 300 tambah seper 300 tambah seper 300 tambah seper 300 ditambah ini 2/300. Ini kan disamakan penyebutnya ya. Masih ingat penyamaan penyebut ya? Masih ingat enggak? Masih, Pak. Masih ya? Insya Allah masih, Pak. Masih. Masih ya? Oke. 2 ini dari mana? 2 ini dari 300 dibagi 150, kan ada 2. 2 kali 1, nah dengan 2. Oke. Kemudian dari hasil penjumlahan ini ketemu seper RP sama dengan 6/300. Ini seper RP. Kalau RP bagaimana? Dibalik. RP sama dengan 300/6. Sepernya hilang. 300/6 dan RP sama dengan 50 ohm. Jadi ketahuan kalau di sini beban total kita adalah 50 ohm. 50 ohm itu adalah beban resistansi dari keseluruhan perangkat. Ya lampu, ya setrika, dan macam-macam ya. Sehingga gambarnya menjadi seperti ini. R6 sama dengan 200, RP sama dengan 50. RP ini R paralel ya, hasil perhitungan tadi. Di 50 ohm dan ini adalah 200 ohm. R6 ini adalah korosinya, RP adalah beban seluruh beban yang ada di rumah kita. Ya lampu, ya setrika, dan macam-macam. Nah, dari sini berlaku rumus pembagian tegangan. Seperti ini. Nah, saya kasih gambar bulat-bulat ini untuk titik pengukuran ya. Ini melambangkan titik pengukur. Nah, saya tulis lagi R6 sama dengan 200, RP sama dengan 50, dan di sini saya kasih inisial titik ini, titik node ini adalah A, ini A, kemudian ini B, dan ini adalah C. Yang ditanyakan adalah berapa tegangan yang ada di rumah kalian, artinya tegangan yang ada di sini. Berarti tegangan yang ada di resistor RP ini, atau VRP atau VBC. Jadi sama aja, VRP atau VBC. Saya tulis inisial ini untuk memudahkan kalian
PRP, tegangan yang ada di RP ini, itu sama dengan VBJ, atau tegangan B terhadap C. Rumusnya bagaimana? Yang ini, VR6 ini, atau VAB, itu adalah R6 dibagi R total dikali V sumber. R6 dibagi R total dikali V sumber. Kalau yang RP ini adalah RP ini, resistansi ini, dibagi R total keseluruhan dikali V sumber. Sangat mudah ya. Sekilas saja mudah. Nah, bagaimana menghitungnya? Nah, kita hitung dulu VR6. VR6 itu apa sih? V korosi. VR6 atau VAB atau V area korosi atau tegangan yang ada di sini. Tegangan yang ada di sini. Nah, sebentar saya ada telepon. Nggih, Pak, siap. Ya, halo, assalamualaikum Bu Nunu. Ya, ya. 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 Oh gitu. Oh iya. Ya. Petak kaca ya. Oh iya. 5 juta itu ini Bu, 5 juta itu setahu saya adalah sisa dari seluruh TU. Apa ya? Boleh ya? Kalau misalkan saya menggunakan beban pengembangan pegawai, boleh ya? Alah, ngomong aja Karena tuh, itu Cang. masih sangat banyak. Nggak boleh ya? Guyang-guyu. Oh gitu. Oh, berarti itu diatur di internal kami ya? Boleh kalau gitu ya? Boleh enggaknya diatur? Oh iya. Oh iya. Ya. Oh iya, Pak Ibu, terima kasih banyak. Ya, Pak Ibu. Oh iya, Pak Ibu. Ya. Oh ya, untuk ini Bu, yang penilaian capak itu besok yang maksimal deadline-nya ya. Oh iya. Iya, masih kami sirkulir Bu. Iya. 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 Sami-sami Bu, kami juga matur nuwun Bu. Iya. Waalaikumsalam. Baik, saya lanjutkan ya. Sampai di mana tadi? VR6 ya. VR6 atau V A terhadap B atau V korosi. Jadi tegangan VR6 ini adalah tegangan yang ada di R6. R6 ini inisial yang saya gunakan ya, saya namai R6 gitu. Ini boleh dinamai sembarang R6, R7, R8. Nah, terserah. Begitu juga VAB karena saya namai A dan B disebut VAB. Atau dalam perhitungan yang sesungguhnya itu disebut sebagai V area korosi. Jadi karena ini korosi maka timbul tegangan yang ada di sini. Kalau di sini timbul tegangan maka akan mengurangi dari tegangan yang ada di
ini. Nah, seperti itu. Lalu kita hitung VR6. VR6 sama dengan R6, yaitu ini 200, dibagi R total. 200 ditambah 50. VR6 sama dengan R6 per R6 ditambah RP, dikali V sumber. VR6 sama dengan 200, ini ambil dari sini. Kemudian 200 R6 ini juga ambil dari sini. 50 ambil dari sini. Dikali 220 volt. Sumber tegangannya 220 volt. VR6 sama dengan 200 per 250 kali 220 volt. VR6 sama dengan 0,8. 200 dibagi 250 adalah 0,8. Dikali 220 volt. Maka hasilnya adalah 176 volt. Jadi VR6 atau VAB itu 176 volt. Jadi tegangan yang ada di area korosi ini adalah 176 volt. Korosi yang ada di sini mengambil 176 volt. Padahal kita kan dapatnya 220 volt ya dari PLN. Sama korosi ini diambil 176 volt. Sisa berapa? Ya tinggal 220 dikurangi 176. Sama dengan 44. Tapi kita coba untuk menghitung secara manual ya. Sekarang kita hitung VRP atau VBC. Dengan cara seperti ini. Kita coba VRP sama dengan RP R total kali V sumber. RP itu ini, R6 itu ini, dikali V sumber adalah 220 volt. RP sama dengan 50 per 200 tambah 50 kali 220 volt. VRP sama dengan 50 per 250 kali 220 volt. VRP sama dengan 0,2 kali 220 volt. Dan VRP atau VBC sama dengan 44 volt. Jadi di sini ada 44 volt. Bayangkan, rumah kalian yang sebelumnya 220 volt, karena ada korosi jadi 44 volt. Kira-kira apa yang terjadi? Apa yang terjadi jika rumah kalian hanya ada 44 volt? Ada yang bisa kasih komentar? Jelek, Pak. Ada yang bilang jelek? Ada lagi? Rumah primitif, Pak. Nggak ada listrik. Rumah primitif nggak ada listrik. Ya, apa yang kira-kira terjadi? Pak. Lampunya redup, ya bisa jadi. Bisa jadi lampunya redup. Tapi kalau lampu kalian di rumah pakai LED, ada LED yang efeknya akan berkedip, ada yang redup, ada yang sangat redup, macam-macam tergantung dari kemampuan dari lampu itu sendiri. Hanya dengan 44 volt, apa yang terjadi? Tentunya lampu akan mati, ada yang redup, ada yang berkedip, macam-macam. Jadi tidak karuan. Kemudian peralatan listrik juga tidak jalan, kipas juga melambat sekali, nah itu seperti itu. Kalau nyetrika juga nggak bisa panas, susah panasnya. Kalau jeglek tidak, karena jeglek itu karena arus, bukan karena tegangan. Karena arus yang berlebih, bukan karena tegangan yang kurang. Atau bukan karena tegangan yang kelebihan, tapi karena arus. Yang terjadi adalah jika tegangan pada rumah hanya 44 volt, maka dipastikan semua peralatan listrik tidak bisa bekerja. Jadi tidak bisa bekerja dengan baik. Hanya karena korosi. Solusinya bagaimana? Dibersihkan. Capitnya dibuka, dibersihkan, kemudian dicapitkan lagi. Pak, mau tanya, Pak. Iya, silakan. Karvan. Kalau listrik di rumah tegangannya terlalu tinggi itu bisa rusak barang elektronik apa enggak, Pak? Bisa kalau terlalu tinggi. Bisa kalau terlalu tinggi. Maksimal itu 240, Mas. 240. Kalau di rumah Mas Arfan berapa? Apanya, Pak? Wattnya ya, Pak? Bukan wattnya, voltasenya. Kurang tahu, Pak. Oh ya. Kalau punya avometer sekali-sekali diukur, Mas. 220. Halo, Assalamualaikum, Iya, Pak. Waalaikumsalam, Pak. ya.
Silakan Mas Effendi. Jadi saya lanjutkan 220 volt itu hanya label yang diberikan PLN. Tetapi pada kenyataan kadang 210, kadang 230, kadang 225. Tidak stabil ya. Tergantung dari banyak faktor, bisa dari kualitas jaringannya, jaringan listriknya, bisa jadi pemakaian tetangganya juga bisa. Bisa jadi kemampuan trafo penurun tegangannya juga bisa. Macam-macam ya. Kalau terlalu tinggi, ya sama-sama. Kalau terlalu tinggi bisa merusak, bisa. Tapi biasanya peralatan listrik itu sama pabriknya didesain bisa bekerja pada tegangan 180 sampai 240. Sekian volt sampai sekian volt. Karena apa? Tegangan di PLN itu juga nggak stabil. Jadi alatnya harus mengikuti. Dia harus mampu beradaptasi pada berbagai macam tegangan. Itulah sebabnya itu kalau kita mau di kulkas atau beli TV atau beli PC komputer itu, kita beli Stavolt kan, Stavolt stabilization voltage, voltage stabilization, Stavolt. Nah itu yang fungsinya untuk menstabilkan tegangan. Kalau listriknya naik, dia bisa turunkan sendiri. Kalau listriknya turun, dia bisa naikkan sendiri. Pernah tahu Stavolt? Yang kotak kecil itu ya? Iya, kotak itu. Warnanya merah biasanya. Coba saya stop share ya, saya tunjukkan di internet. Biasanya saya pakai TV tabung, Pak. Pakai TV tabung. Oh iya, Mas. Yang pakai itu. Ya, biasa untuk TV tabung ya. Saya juga punya itu TV tabung. Nah, seperti ini. Coba saya share screen. Saya share screen. Nah, seperti ini. Pertanyaan Mas Arfan tadi, kita perlu apakah listrik yang terlalu tinggi bisa merusak peralatan? Ya, bisa. Karena listrik PLN juga tidak stabil. Pada perangkat-perangkat tertentu perlu diberikan Stavolt biar tidak mudah rusak. Ini kelihatan kan di tempat kalian ya? Saya share kan ya. Kelihatan. Nah, ini Stavolt nih. Pernah tahu Stavolt atau pernah lihat? Pernah, Pak. Nah ya. Coba komputer, Pak. Ya, untuk komputer. Pernah punya, Pak. Dulu di warnet, ya betul. Di warnet biasanya pakai. Nah, ini fungsinya untuk apa? Dibuat kulkas, ya betul. Ya buat kulkas, kadang buat TV, buat apa itu, buat PC. Tapi sekarang kalau PC orang lebih suka beli UPS ya, UPS karena UPS itu punya fungsi dua, selain dia itu bisa menstabilkan tegangan, dia juga bisa tetap on pada saat listrik PLN mati karena dia ada baterainya di dalamnya. Jadi masih bisa mensuplai listrik hingga beberapa menit atau jam. Misalkan ada mati listrik beberapa detik atau beberapa menit, itu Stavolt sangat keras sekali, jadi PC kita nggak mati. Selain tidak mati, tegangannya stabil, jadi meskipun PLN naik turun, dia masih tetap stabil. Ini sekilas pertanyaan dari Mas Arfan ya. Apakah saya ulangi pertanyaan dari Mas Arfan, apakah
listrik yang terlalu tinggi itu bisa merusak peralatan. Ya, bisa merusak. Itulah sebabnya perlu kita beli Stafford untuk menurunkan tegangan kalau voltasenya terlalu tinggi dan menaikkan tegangan kalau voltasenya terlalu rendah. Oke, kembali ke PPT ya. Share. Saya lanjutkan. Sampai di sini ada pertanyaan? Tidak ada pertanyaan, saya lanjut ya. Iya, Ya, Pak. Pak. Oke, lanjut. Ini ada contoh kasus yang kedua. Ini juga sering terjadi. Contoh kasus. Oke. Ini saya ambil contoh Mas Yuda ini. Saya pakai namanya ya Mas Yuda. Siapa? Baik. Yuda mendapati remote TV-nya tidak bisa berfungsi. Jadi tiba-tiba, loh TV, remote TV kok tidak bisa. Setelah diganti baterai, remote TV tidak dapat berfungsi. Setelah diteliti lagi, ternyata bekas pada terminal baterai sudah korosi atau berkarat. Nah, ini mungkin bisa sering terjadi ya. Pernah nggak terjadi di kehidupan kalian? Pak. Pernah ya? Ya, Pernah, Pak. pernah, Pak. Kan copot, Pak, tirnya. Iya, berkarat kan ya. Jika remote TV menggunakan dua buah baterai AA, A2, A2 itu baterai yang biasa ya, bukan yang lebih kecil ya. Kalau yang lebih kecil A3. A2 1,5 volt, resistansi dari korosi adalah 500 ohm dan resistansi sirkuit adalah 700 ohm. Berapakah tegangan yang didapat oleh remote control tersebut? 500 sama 700 ini permisalan ya. Permisalan. Jadi kalau korosinya, resistansi dari korosi itu 500 ohm, dan resistansi sirkuit adalah 700 ohm, berapakah tegangan yang didapat oleh remote control tersebut? Nah, ini sirkuitnya, sirkuit dari remote control. Jadi remote control itu kalau dibongkar, bentuknya seperti ini. Dan ini adalah gambar terminal baterai yang sudah korosi ya. Dan ini menghambat arus yang keluar dari baterai, sehingga seolah-olah dia punya resistansi. Nah, di soal ini dipermisalkan resistansinya sebesar 500 ohm. Kalian sering mendapati seperti ini kan ya, di rumah kalian ya. Mungkin remote yang sudah lama nggak dipakai, tapi baterainya masih tetap di dalam, akhirnya baterainya korosi, dan korosi itu juga merembet ke pegasnya, pegas dari terminal baterai. Pernah ngalamin nggak? Pernah. Ya. Iya, Pak. Nah, kalau ini kita gambar dengan menggunakan rumus rangkaian listrik, hasilnya seperti ini. Jadi ini 1,5 volt, ada dua buah 1,5 volt baterai, ini di seri, gambarnya seperti ini. Nah, kemudian ini korosinya saya gambar dengan garis putus-putus, dan ini sirkuitnya, sirkuit dari remote control itu sendiri. Ini sirkuit dari remote control umumnya bentuknya seperti ini. Nah, kalau digambarkan secara rangkaian, bentuknya seperti ini. Gambar yang kanan ini. 1,5 volt, 1,5 volt ini baterai. RK itu resistansi dari korosinya. RC itu resistansi dari sirkuitnya. Harusnya, idealnya, RK ini tidak ada. RK sama dengan 0. Sehingga 3 volt ini, 1,5 tambah 1,5, 3 volt ini fokus ke sini. Jadi di sini nanti dapatnya 3 volt.
Tapi gara-gara korosi, seolah-olah ada resistansi yang menghambat, yaitu sebesar 500 ohm. Sehingga kalau digambar secara rangkaian listrik, itu gambarnya seperti ini. Gambarnya seperti ini. Sebelum saya lanjut ke perhitungan, ini bisa dipahami ya? Ini ya. Bisa dipahami atau membingungkan? Bisa, Pak. Bisa ya? Oke. Mas David, Mas Sugi, Ya, Pak. bisa Ya, ya? Pak. Bisa. Bisa, Pak. Oke, Mbak Dinda, ada Mbak Dinda? Ya, Pak, sama. Iya, Pak. Oke, bisa dipahami ya? Kalau misalkan kalian kurang Oke. jelas, langsung potong aja, Pak. Insya Allah. Diulangi, Pak. Nggak apa-apa. Dari korosi ini menghasilkan resistansi atau resistor sebesar 500 ohm yang menghambat tegangan yang ada di sini harusnya melewati RC saja, sekarang harus melewati RK ini. Dari sini berlaku rumus pembagian tegangan. Ini saya hitung, saya gambar lagi ya, saya gambar lagi 1,5 volt, 1,5 volt, kita sama dengan 500 itu adalah ini, RC sama dengan 700 itu ini, kemudian saya beri inisial pada setiap percabangan A, B, dan C. Nah, berapakah VAB, berapakah VBC? VAB atau VRK ini tipe ini. Saya betulkan sebentar. Nah, saya ulangi. 1,5 volt, 1,5 volt, ini adalah dua buah baterai yang diseri. Kemudian RK 500 itu adalah korosi ini, RC itu adalah sirkuitnya, resistansinya 700, sementara yang korosi 500. Nah, kemudian di setiap titik percabangan saya kasih inisial A, B, atau C, sehingga tegangan yang ada di RK ini disebut VRK atau VAB, jadi sama saja. VRK sama VAB itu sama saja. Kemudian tegangan yang ada di sirkuit itu VRC, tegangan yang ada di resistor sirkuit, atau boleh disebut VBC. Nah, berlaku rumus VRK atau tegangan yang ada di sini adalah RK resistor ini per R total dikali V sumber. VRC sama dengan RC per R total itu keseluruhan, dikali V sumber. V sumbernya itu 3 volt, 1,5 tambah 1,5. Ingat baterai yang di seri itu ditambah ya, 1,5 di seri dengan 1,5, di sini dan di sini itu 3 volt. Ini adalah 3 volt. Nah, kemudian ini adalah perhitungan VRK-nya. VRK adalah RK dibagi R total. RK itu 500, dibagi R total itu adalah RK plus RC. RK plus RC itu 500 tambah 700, dikali 3 volt. V sumbernya 3 volt. VRK sama dengan 500 per 1200 dikali 3 volt. Hasilnya 0,42 dikali 3 volt.
VRK atau VAV sama dengan 1,26 volt. Jadi di sini tegangan yang ada di korosi ini adalah 1,26 volt. Bagaimana kan dengan VRC? VRC adalah RC per R total dikali V sumber. RC-nya 700, ini 700, dibagi 500 plus 700, dibagi 500 plus 700, dikali 3 volt, sama dengan 700 per 1200 kali 3 volt, sama dengan 0,58 kali 3 volt. VRC atau tegangan yang ada di sini, atau VBC, itu adalah 1,74 volt. Jadi di sini, tegangan yang didapat oleh sirkuit itu hanya 1,74 volt. Normalnya dia harus dapat 3 volt. VRC ini harus dapat 3 volt. Dia harus dapat 3 volt. Gara-gara ada korosi, maka berkurang sebesar 1,26 volt. Di sini ada tegangan 1,26 volt. Mestinya ini 3 volt. Jadi akhirnya berkurang. 3 volt dikurangi 1,26 volt jadi 1,74 volt. Bayangkan kalau misalkan remote control yang semulanya dia butuh 3 volt, cuma dikasih 1,74 volt. Kira-kira apa yang terjadi? Ya Mas Yuda. Mas Yuda. Iya Pak, siap. Ya. Mas Yuda, remote-nya 3 volt. Mintanya 3 volt. Jadi sama pabriknya didesain untuk 3 volt. Bisa bekerja Ya. pada tegangan 3 volt. Kalau cuma dikasih 1,74 kira-kira bagaimana? Palingan apa? Remote-nya nggak bisa Pak. Nggak bisa berjalan dengan lancar. Ya, tidak bisa berjalan dengan lancar. Ya, atau nggak bisa ya, atau nggak bisa fungsi ya. Iya. Ya, bagus. Dan itulah yang sering terjadi di kehidupan kita. Tidak hanya remote, tetapi kadang juga mainan anak-anak itu yang mobil RC itu yang bisa maju mundur pakai remote itu, kadang juga berkarat baik itu di mobil-mobilannya maupun di kontrolnya ya. Remote AC juga sering begitu. Dan remote-remote yang lain sering berkarat. Itu hanya karena kita lalai. Kalau remote itu sudah jarang dipakai, sebaiknya baterainya dilepas saja. Biar tidak lembab terus berkarat. Yang berkarat itu kan baterainya sebenarnya. Tetapi bisa karatannya berkarat ya itu, Pak, gitu Pak. Kenapa? Bisa berkarat ya Pak, kalau sama remote-nya itu kan nggak dipakai gitu. Ya, kalau terlalu lama, misalkan berbulan-bulan nggak dipakai, ya itu bisa berkarat. Jadi yang berkarat dulu itu baterainya, baru kemudian merembet ke terminalnya, ke ininya, ke terminal baterainya. Pilnya itu loh biasanya. Pilnya itu juga ikut berkarat. Karatan itu menghasilkan resistansi bagi listrik. Listrik itu kalau kena sesuatu yang berkarat itu seperti sebuah resistor. Yang nilainya bergantung dari kadar karatnya itu. Kalau misalkan berkarat banget ya bisa sampai berapa kilo ohm ya. Tapi kalau hanya sedikit mungkin hanya ratusan. Nah itu sih. Sampai di sini bisa dipahami. Kira-kira susah dipahami apa Ya, mudah dipahami? Pak. Bisa Pak. Insya Allah Pak. Insya Allah. Bismillah. Alhamdulillah. Pahami Pak. Pahami Pak. Kalau nggak paham bilang loh ya, saya ulangi kalau nggak paham. Jadi gini. Saya insya Allah saja lah Pak. Misalkan kalian punya remote control, terus habis itu remote-nya berkarat. Kalau kita orang awam, kenapa kok remote-nya tidak berfungsi? Lawang karatan. Ininya aja karatan, jadinya tidak berfungsi. Nah, tapi kalian kan seorang mahasiswa teknik komputer. Kalian punya basic ilmu elektro. Kalian harus bisa memahami alurnya. Kok bisa sih remote ini tidak bekerja? Karena karatan. Oh, karena
Karena dengan adanya karatan itu menimbulkan resistansi. Karena menimbulkan resistansi, maka ada pembagian tegangan antara karat itu sendiri dengan sirkuit yang ada di remote itu. Kalau sudah ada pembagian tegangan, artinya apa? Sesuatu yang sudah terbagi kan sudah nggak utuh lagi ya. Padahal mintanya utuh 3 volt, tapi itu sudah terbagi dengan karat yang tadi. Artinya apa? Artinya ya tidak sesuai dengan kebutuhan voltasenya, sehingga remote itu tidak bisa bekerja. Dan itu bisa dihitung dengan menggunakan rumus yang tadi. Dan rumus pembagian tegangan ini tidak hanya untuk baterai berkarat atau sambungan listrik yang berkarat, untuk apapun, untuk berbagai hal. Termasuk untuk kalian menghitung sensor line tracer itu. Ngitungnya juga pakai rumus ini juga. Cuman dalam hal ini saya menggunakan contoh soal yang ada di kehidupan sehari-hari. Kalau di kehidupan sehari-hari kalian sudah paham, maka kalau kalian saya ajak untuk berbicara tentang sensor, itu akan lebih mudah nyambung. Oke, sampai sini bisa dipahami? Pak, Ya. mau nanya. Ya, silakan. Itu kan di rumah biasanya remote-nya kayak error-error gitu. Terus saya kayak mukul-mukul remote-nya gitu supaya nyala. Kok kadang-kadang jadi gitu, bisa. Penyebabnya apa itu, Pak? Kadang-kadang bisa. Oke, saya bukakan Iya. gambar yang ini ya. Nah, ini kan ya. Remote itu kalau dibongkar kurang lebih seperti ini kan. Sirkuitnya. Nah, atau bisa jadi seperti ini. Kalau dipukul-pukul itu tiba-tiba bisa, itu bisa jadi karena solderannya ada yang sudah waktunya disolder lagi. Kan umur solderan itu juga bisa berpengaruh. Selain umur solderan, itu juga bisa terminal baterainya yang lodok. Terminal baterainya yang sudah lodok. Jadi, tahu pil yang ada di remote control itu. Anggap saja ini pilnya ya. Ini baterainya. Tangan kak saya yang kiri ini, yang ini itu anggap saja permukaan negatif baterai. Kemudian ini adalah pilnya. Nah, kalau ini nggak ceket begini, itu kalau ini agak renggang, itu ada resistansi yang terjadi antara ini dengan ini. Dan itu yang sering membuat kadang-kadang remote itu kalau dipukul-pukul bisa. Atau coba baterainya diputar-putar gini. Nah, itu nggak berpengaruh. Kadang kalau gitu saya antara ini tuh saya kasih tembaganya kabel itu saya pasang di sini biar semakin cekat ya, semakin cekat. Kalau kita memperluas permukaan yang ini, memperbesar permukaan ini, kan tekanan makin kuat. Nah, itu makin mengurangi resistansi yang ada di sini. Itu juga berpengaruh. Atau solderan yang ada di dalam sirkuit itu sendiri yang sudah harus disolder ulang lah istilahnya. Menurut saya lebih ke baterai sih, terminal baterai itu nggak sering begitu. Itu bisa disolusikan kalau kalian memutar-mutar baterai. Saya nggak ada contoh remote control. Oke, bentar saya ambilkan. Nah, saya misalkan sebuah remote AC ya. Sebuah remote AC. Saya matikan dulu. Ini background saya. Nah, misalkan sebuah AC ya, sebuah AC, remote AC. Ini, karena adanya ini ya. Nah, itu bisa jadi perlu digeser-geser atau diputar-putar baterainya. Ini biasanya mau. Itu sebabnya kenapa? Karena ini kan ada
pair ya, ada pair di sini. Ini kalau semakin dia tuh kerap, semakin kuat tekanannya, itu makin kecil resistansinya. Tapi kalau semakin renggang itu resistansinya meninggi, sehingga itu menentukan nilai resistansi yang ada di. Ini aku stop share dulu ya. Saya ulangi ya. Jadi saya punya remote AC. Kenapa sih kalau dipukul-pukul gini kadang kena, kadang enggak gitu ya? Betul ya Mas ya? Ya, Pak. Nah, itu Ya, karena Pak. di sini ini ada pair. Nah, pair ini kalau semakin dia kuat untuk menekan baterai, itu semakin kecil resistansinya. Semakin kecil resistansinya, maka semakin bagus. Kalau semakin besar resistansinya, ini semakin besar atau ini longgar ini, itu berlaku rumus yang saya terangkan tadi. Saya share lagi ya. Nah, di sini coba di sini kalian lihat R korosinya 500. Nah, kalau semakin kecil, ini tegangan di sini makin kecil, tegangan di sini makin besar. Sehingga makin kecil di sini kinerja dari remote ini makin bagus, makin normal lah istilahnya. Tapi kalau ininya makin tinggi, tegangannya ada di sini itu makin berkurang, sehingga remote control kadang bisa, kadang enggak, itu bisa karena itu. Korosi ini bisa dianalogikan sebagai korosi, atau juga bisa ini hubungan antara pair dengan negatif baterai ini. Ini kalau agak renggang, dia timbul resistansi. Tuh. Yang dalam hal ini saya gambarkan RK ini. Solusinya bagaimana ya? Udah ditepuk-tepuk atau ininya yang sampai putar-putar, Mas. Jangan ditepuk, ini yang diputar. Iya, Pak. Atau solusi lain, ganti baterai baru. Tujuannya apa? Kalaupun ini berkurang, kurangnya nggak banyak-banyak, karena baterai baru kan jangka beda 3 volt. Kalau baterai lama udah nggak sampai 3 volt, dikurangi resistansi dari korosi, akhirnya yang didapat oleh sirkuit jadi sangat berkurang, dan akhirnya remote itu tidak bisa bekerja. Itu solusinya, diputar baterainya, dikencangkan pair-nya, atau sekalian ganti baru baterainya. Kalau kita orang awam, kita akan melakukan itu tanpa harus memikirkan rumus-rumus ini. Tapi karena kita mahasiswa, kita harus bisa memikirkan solusinya sekaligus alasannya kenapa kok bisa seperti itu sih. Nah, yang saya ceritakan ini adalah apa yang terjadi di kehidupan sehari-hari. Oke. Tadi yang tanya siapa? Mas Arfan, Mas Fadil ya? Saya lupa. Adil, Pak. Mas Fadil ya, Mas Fadil. Kalau kurang jelas bilang loh ya. Bilang, Pak, saya kurang jelas, Pak. Diterangkan lagi. Ya, Pak, makasih. Paham ya? Jadi solusinya ada 3, diputar-putar baterainya, dikencangkan pair-nya, atau ganti baru sekalian. Itu solusi awam ya, terus nggak usah mikir. Terus juga kalau kalian nanti ketemu itu juga 3 hal ini yang akan kalian lakukan. Jangan diketok-ketok. Nah, tapi kalau bertanya alasan teknisnya ya yang saya ceritakan ini. Kalau diganjel bisa nggak, Pak? Dibanting? Diganjel di apa? Oh, diganjel. Bisa, Mas, betul. Diganjel bisa. Karet ya, Pak. Ganjel karet, bukan ganjel karet. Gini. Jadi gini, yang dimaksud diganjel itu kan gini. Ini pair-nya supaya dia benar-benar akan kuat ya. Kalau sudah lodok itu tinggal ditambahkan
sebuah misalkan apa ya? Intinya Kertas, sebuah benda lagi. Nah, kayak gini kan ya, diganjel gini kan ya. Oh enggak? Oh, saya stop share Sama. dulu. Stop share. Nah, ini maksudnya gini. Kalau pair ya, pairnya begini, ininya sudah lodok, ya, sudah lodok gini. Paling gampang kita ganjel dengan sebuah benda yang terbuat dari logam. Ini supaya lebih kuat. Nah, ininya harus logam. Selain logam apa? Aluminium foil. Aluminium foil itu juga bisa. Aluminium foil. Apa lagi ya? Kawat, kabel atau apapun. Itu untuk mengatasi pair yang sudah aus. Kalau karatannya di sisi positifnya bagaimana, Pak? Misalkan karatannya di sisi yang ini. Di sisi yang ini. Nah, ini kan positif ya. Itu harus dikerok. Dikerok pakai cutter. Supaya karatannya hilang atau karatannya berkurang. Tapi meskipun berkurang, tapi kan masih tetap ada karatan. Iya, tetap ada. Dan itu ada nilai resistansinya. Tapi makin dihilangkan makin bagus karena resistansinya akan semakin menurun. Oke, sampai di sini bisa dipahami ya? Sama. Iya, Pak. Ya. Bisa. Oke. Jadi apa yang saya sampaikan hari ini itu adalah rumus yang sebetulnya terpakai di kehidupan sehari-hari. Terpakai dalam arti kita tahu alasan dari sebuah fenomena. Pak, remote saya kok nggak bisa diketok-ketok terus baru bisa. Itu solusinya ada 3, yaitu di pair-nya dikuatkan, baterainya diputar-putar, atau baterainya ganti baru. Alasannya apa? Rumus tadi yang menjelaskan. Itu. Oke. Saya kembali ke slide. Kesimpulannya adalah jika tegangan pada sirkuit remote TV hanya 1,74 volt, maka dipastikan remote TV tidak bisa bekerja. Karena tegangannya kurang, mintanya 3 dikasih 1,74. Dia nggak akan mau. Oke. Kemudian ini adalah contoh soal. Ini tidak dihubungkan dengan kehidupan sehari-hari ya. Contoh soal. Dan ini adalah rumusnya. Bagaimana kalau di seri 3 seperti ini? Ada R1, R2, dan R3. Maka rumusnya adalah VR1 sama dengan R1 per R total kali V sumber. R2 juga begitu. R2 per R total kali V sumber. Oh, ini ada tipe ya. Dan R3 juga begitu. R3 adalah R3 per R total, R keseluruhan, dikali V sumber. Jadi bisa dilihat polanya ya, perbedaannya. VR1 ya pakai R1, VR2, R2, R3, R3. Dibagi R total semuanya, dikali V sumber. Oke, kita coba kerjakan bersama-sama ya. Kita coba kerjakan bersama-sama. Nanti sambil saya tunjuk salah satu dari kalian untuk menjawab sebagian dari Siap, keseluruhan. Pak. Ya. Ya, Pak. Mudah kok ini. Ini meskipun saya SMK, kalau mata pelajaran matematika saya tinggal ke kantin. Jadi kalau mata kuliah mata pelajaran yang saya nggak suka waktu itu, saya tinggal ke kantin. Tapi itu tidak boleh ditiru. Ya.
Meskipun waktu mata pelajaran matematika ditinggal ke kantin, ini mudah kok ini. Jadi meskipun nggak ngikutin pelajaran pun, insya Allah bisa dipahami lah. VAB, VBD, VCD. Sekarang Mas Yuda. Nah, saya buatkan slide-nya Mas Yuda. Ya, Pak. Oke, Mas Yuda. Ya, Nah, Pak. ini kan di sini VR1 sama dengan R1 yang ini. Per R Ya. total dikali V sumber kan ya. Ya. Nah, ini coba kita masukkan Mas Yuda. Sambil dijawab ya, Ya. Mas Yuda. R Ya, total Pak. ini apa Mas Yuda? Ini R mana Mas Yuda? R total itu sama dengan R1 tambah R2 tambah R3. Oke, bagus. Oke. Berarti R1 berapa Mas Yuda? R1-nya 700. Ya, Terus R2-nya ditambah 500 ditambah 200. tambah 200. Ya. R1-nya tadi 700 ya, benar ya? Iya, ya 700, Pak. Berarti 700 tambah 500 tambah 200 ini berapa Mas Yuda? 1.400. 1.400. 1.400. Oh iya, V sumbernya berapa Mas Yuda? Sumbernya 3 volt. 3 volt. Oke. Nah, ini 700 per 1.400 berapa Mas Yuda? 700 per 1.400 itu sama dengan 0,5, Pak. 0,5. Bagus. Ya. Terus dikali 3 volt sama dengan 1,5, Pak. Oke, bagus. Ini kalau masuk ujian, ya, bisa ya? Ya, Pak. Insya Allah bisa, Pak. Insya Allah bisa, Pak. Saya. Bisa, Pak. Oke. Koma-komaan Pak agak susah Pak. Oh, apa? Ya, oke. Gini. Ada yang bilang tadi itu koma-komaan agak susah. Oke, jadi gini, Dek. Mata kuliah atau mata pelajaran matematika itu sebetulnya mata pelajaran yang tidak boleh terputus pemahamannya. Jadi kalau kalian mulai dari SD sampai SMP, SMA, sampai mata kuliah, satu aja proses yang kalian tidak paham, selesai sudah semuanya. Nah, itu yang membuat kenapa orang yang memahami matematika itu sangat sedikit. Triknya bagaimana? Kalian tidak boleh putus asa, tidak boleh minder. Kalian harus mengejar dari titik mana kalian akan tidak paham. Misalkan saya tidak paham pada koma-komaan Pak. Oh ya, fokus di situ aja. Fokus di situ, dipelajari sedikit-sedikit. Nggak harus lambat-lambat laun akan nggak apa-apa. Semuanya butuh proses. Ada yang jago matematis dari SD sampai kuliah. Ada yang jago sampai SMP aja. Ada yang jago sampai SMA aja. Ada yang macam-macam. Tapi yang penting matematika itu bukan untuk mempersulit kita, tapi memudahkan. Itu
Itu yang harus kita ini. Jadi kalian boleh mempelajari pada saat kalian butuh. Itu akan lebih punya motivasi. Tapi harus semangat ya. Semangat. Intinya semangat. Oke, sekarang saya duplikat. Dan ini saya ganti R2 ya. Saya ganti R2. Saya hapus saja. Mas Yuda. Iya Halo? Pak, siap. Ya, Halo. Mas Yuda tunjuk temannya Mas Yuda. Siapa Mas Oh, Yuda? tunjuk Ya. temannya. Ya. Oh, sebentar Pak. Siapa ya? Dani Pak. Dani. Ya, mana Mas Ya, Dani? Mas Dani. Mas Dani mana Mas Dani? Mas Dani. Waduh, tidur kayaknya Pak. Dijawab di chat, Pak. Oh, Dan open mic dan Monitor Dani. ditunjuk. Maaf Pak, pakai PC. Lah iya PC kan? Itu nggak komputer, nggak headset paling. oh. Oke. Kalau Mas Dani. Oh, azan ya. Kita klik bentar ya. Oh iya Pak, siap. Ya.
Mbak Ani, sertifikatnya Bintang kawan-kawan disebar aja ya, dikirim via WA. Iya, yang belum berarti Bu Farah, Mas Reza, Pak Fani, Mbak Ici. Ya, di share via WA. Terima kasih. Baik, saya lanjutkan ya. Ya, Mas Yuda. Mana Mas Dani? Chatnya mana chatnya? Oh, maaf pakai PC Pak, nggak bisa upload dan video. Oke Mas. Terus gimana Pak? Diganti Pak? Nanti siapa yang lain? Siapa ya? Oh, Mas Yuda. Irfan aja Pak. Irfan. Mas Irfan. Ya, Mas Irfan Hadir. aja. Hadir, Mas. Hadir. Oh ya. Ya Mas Irfan. Ya. Ya. Mas Irfan, ini seperti pada layar ini, di sini ada VR2 sama dengan R2 per R total. Yang dimaksud R total ini R berapa Mas Irfan? R total itu Pak, apa? Total dari R1, R2, R3. Oh ya, berarti R1 ditambah R2 ditambah R2 ditambah R3. R3. Ini ya. Ya, Mas. R2-nya berapa Mas Irfan? 500 Pak. 500. R1-nya berapa? 1004. Oh, R1-nya 700. 700 ditambah R2-nya 500. 500 ditambah R3-nya 200. 200. Oke, sumbernya berapa Mas? Sumber 3 Pak. 3. Ya, bagus. 3. 3 volt. 3 volt dari mana? 1,5 volt ditambah 1,5 volt. Ya, bagus. Sekarang ini kita selesaikan. 700 tambah 500 tambah 200 berarti berapa Mas Irfan? 1400. 1400. Oke. Nah, sekarang 500 dibagi 1400 berapa Mas Irfan? Boleh pakai kalkulator? Sebentar ya Pak, saya hitung dulu. Ya. ,357 Pak. 0,357. Kita bulatkan 0,36 ya. Kita Iya, bulatkan 0,36. Karena kita bulatkan 0,36 berarti kita harus ingat yang dibulatkan angka kedua dan ketiga di belakang koma ya. Nanti begitupun juga dengan perhitungan ini harus dibulatkan angka kedua dan ketiga di belakang koma biar sepadan. Oke, sekarang hasilnya berapa Mas? 0,36 kali 3. 1,08 Pak. 1,08. Oke.
Kita cek ulang. Oh, 500 dibagi 400 dengan 0,357 ya betul dikali 0,36 kali 3 3,6 dikali 0,36 kali 3 1,08. Oke, sudah betul. Sekarang Mas Irfan tunjuk satu temannya, Mas. Apa ya? Gilang, Pak. Mas Gilang. Ada nggak? Kalau nggak ada, ganti. Ayo, pada Mas Gilang. Mas Gilang mana Mas Gilang? Hadir Pak, hadir. Hadir. Sebentar saya catat dulu ya. Tadi yang jawab tadi. Bentar. Yang jawab tadi. Kalau Mbak Silvi sudah terlalu sering. Kalau Mbak Dinda bukan levelnya ya. Mas Yuda. Mas Yuda. Terlalu mudah. Kita manusia juga. Ini saya kasih tanda biru. Mas Irfansyah. Oke. Sekarang Mas Gilang. Mas Gilang. Hadir Mas Gilang. Hadir Pak, hadir Pak. Oke. Sekarang Mas Gilang menyelesaikan yang VR3. Oke. PR3 sama dengan R3 per R total kali V sumber. R totalnya ini berapa Mas? Mas Gilang, R total ini apa? R berapa tambah R berapa tambah R berapa? R1 tambah R2 tambah R3 Pak. Udah ya ini ya. Sangat mudah. R2. Ya, tapi tujuan saya bukan ini. Tujuan saya kenapa kok mudah? Itu karena untuk memasukkan ke memori bawah sadar agar kalian benar-benar ingat dan tidak hanya dihafalkan rumusnya, tidak hanya dihafalkan polanya, tetapi kalau ada permasalahan kalian bisa tergambar seperti ini dan tergambar perhitungan seperti ini. Karena ini akan kalian gunakan kalau kalian bermain dengan sensor, lalu sensornya trouble. Nah, dalam pikiran kalian, ini kenapa ya sensornya kok trouble ya? Nah, lalu muncul pikiran kalian bahwa dalam bayangan kalian, sensor ini adalah sebuah rangkaian pembagian resistor, pembagian tegangan, yang rumusnya seperti ini, sehingga kalau diketahui tegangannya sekian, maka hasilnya sekian, dan efeknya akan sekian, 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 dan yang nanti yang akan masuk ke program akan sekian. Nah, ujung-ujungnya seperti itu. Jadi kenapa kok saya menyampaikan hal yang mudah ini, agar kalian hafal di luar kepala. Karena ini ada runtutannya dengan mainan sensor dan pemrograman robot, Arduino, dan sebagainya. Oke, saya lanjut. V-sumber ini adalah V-sumber, saya copy paste. Nah, sekarang tinggal masukkan angkanya, Mas Gilang. R3 berapa, Mas Gilang? R3-nya 200, Pak. 200. Oke. Kemudian R1-nya 700. 200. R2-nya 500. 500. R3-nya 200. 200. Oke, sumbernya 3 volt, Pak. 3 volt. Mengapa kok 3 volt? Karena 1,5 dikalikan 2.
Ya, dikalikan 2 atau ditambah 1,5 ya, betul ya? Iya, iya Pak. Oke. Sekarang 700 tambah 500 tambah 200 berapa Mas Gilang? 1.400 Pak. 1.400. Oke. Nah, 200 per 1.400 berapa Mas Gilang? Boleh pakai kalkulator. 0,142 Pak. 0,142. Ya. Oke, 0,142. Berarti kita bulatkan 0,14 ya. Karena tadi Iya Pak. kita bulatkan di angka yang ke 2 dan ke 3. Jadi ini juga itu kan 0,14. 142 kan ya tadinya ya. Iya. Kita Iya, Pak. bulatkan ke sini sehingga ini 0,14 aja. Iya Pak. Biar sepadan dengan yang lain. Oke. Berarti 0,14 dikali 3 volt ini hasilnya berapa Mas Gilang? 0,42 Pak. 0,428 dibulatkan jadi 0,43 aja Pak. Oh, enggak. 0,14 dikali 3. 0,42. Iya. Ya. Nah, gini kan ya. Nah, kita cross check. Iya, Pak. Di sini 0,42 ditambah 1,08 ditambah 1,5 hasilnya 3 volt kan ya. Kita Bentar, cross. Pak. 0,42. Ya. Atau saya buatkan slide-nya. Tadi kan, saya hapus dulu ini. Tadi kan, ini kan sama dengan 0,42. Iya, Pak. Nah, ini tadi, saya lihat di sini 1,08. Oke. Yang ini tadi sampai 1,5. Iya, Pak. Hasilnya 3, Pak. Ya, di cross check 3 ya, berarti betul. Kalau ini sama ini di total hasilnya sama dengan ini, maka perhitungan kita betul dan pembulatan kita seimbang. Jadi kalau kita nggak imbang pembulatan ini maupun ini, nanti hasilnya nggak ketemu. Iya, Pak. Oke, sampai di sini kita mempelajari bahwa pada sebuah rangkaian seri ini, nah, umumnya kita kan belajar resistansi total ya, tapi di sini kita menghitung pembagian tegangannya. Jadi pada sebuah rangkaian seri itu berlaku pembagian tegangan. Pembagian tegangan itu terjadi di kehidupan kita sehari-hari, contohnya kasus remote control dan sambungan listrik rumah kita yang sedang korosi tadi. Jadi ini contoh kasusnya adalah ini, dan kemudian contoh kasus lagi adalah ini. Nah. Pak Edi. Iya, gimana? Mas Ardi minta soal baru, Pak. Pengen nyoba. Oh, pengen nyoba? Beneran, tak? Ya, Pak. Iya, Pak. Bener? Ya, oh, Pak. ya udah, oke. Ya, Pak. Oke. Biar Di prank Gilang saya, Pak. no, enggak. Ya kudu lanjut. Arti hebat ya. Dengan lebih maju ternyata. Oke, Mas Gilang saya catatkan biru di sini karena sudah menjawab. Terima kasih, Pak. Ya, sama-sama. Pak, permisi mau tanya. Ya, silakan Mbak Amal ya ini suaranya. Iya. Ya, betul. Iya. Ya, Ini gimana Mbak? kalau misalnya totalnya tidak sama
3 semua itu, misalnya kalau V sumbernya totalnya tidak 3 itu berarti salah atau ada apa tidak seimbang gitu? Dikatakan salah tidak, Mbak. Cuman hanya pembulatan kita yang tidak seimbang. Oh gitu. Iya, hanya Berarti pembulatan kita. berarti bisa ya Pak ya? Iya, bisa. Tidak masalah. Itu hanya karena faktor pembulatan aja. Iya. Iya Pak, siap. Heeh. Terima Kenapa? kasih. Iya, terus gini, mengapa kok saya tidak menyalahkan? Karena gini, kalau ini kita praktekkan dengan menggunakan alat ukur, oh itu jauh lebih tidak sama lagi. Tegangan diukur baterainya 3 volt, ketemu di tegangan di sini berapa, ketemu di tegangan di sini berapa, itu nggak akan pernah ketemu 3 volt. Jadi saya memperbolehkan kalau itu mirip-mirip. Dan itu hanya karena pembulatan, dan itu tidak masalah. Pada saat pengukuran pun juga begitu. Pasti ada selisih. Itu karena apa? Karena ada toleransi juga. Kalau di perhitungan ada pembulatan, kalau di pengukuran ada toleransi. Karena apa? Alat ukur itu juga bisa membulatkan dirinya sendiri dari toleransi itu sendiri. Oke. Nah itu. Jadi jawabannya tidak masalah, Mbak. Tidak apa-apa. Asalkan Pak, izin ke kamar mandi saya, Pak. Iya, silakan. Oke. Ada pertanyaan sebelum saya akhiri? Intinya kalian sudah paham ini ya. Nanti akan ada perhitungan arus dan rangkaian yang lebih kompleks dari ini. Jadi ini nanti akan lebih kompleks lagi. Nanti kalian harus menghitung. Ada pertanyaan? Tidak, Pak. Ya. Allah tidak. Pernah nggak sebelum saya akhiri, saya ingin bertanya ke kalian, pernah nggak kalian membongkar sebuah perangkat, entah itu TV, radio, entah apapun, pernah nggak? Pernah, Pak. Pernah. Pernah, Pak. Nah, kira-kira komponen yang paling dominan di situ apa? Transistor kah, IC kah, resistor kah? Yang paling banyak itu apa ya, Pak? Garis-garis. Saya ingatnya yang garis-garis itu. Oke, bagus Mas Irfan. Itu adalah resistor ya. Resistor. Jadi resistor itu adalah komponen yang paling dominan, paling banyak jumlahnya di sebuah rangkaian. Satu buah resistor itu kalau di seri maka akan satu resistor kalau di seri dengan yang lain itu akan menghasilkan aturan pembagian tegangan. Jadi kebayangkan dalam sebuah perangkat yang kalian bongkar itu, desainernya itu menghitung sekian banyak rumus yang kalian kerjakan ini. Dan ini lebih kompleks dan lebih banyak lagi jumlahnya. Nah, kalian sudah bisa menghitung ini, artinya kalian selangkah lebih memahami bagaimana sulitnya seorang desainer elektronik, maksud saya, itu merancang sebuah rangkaian elektronik. Dan ini menurut saya sebuah pencapaian, meskipun ini sederhana. Oke, itu dari saya. Kalau ya, avometer itu, Pak. Avometer itu saya pernah kayak nggak sengaja bongkar gitu ya, Pak. Ya, karena mau ngecek baterai gitu. Ya. Saya cek itu kok resistornya banyak banget. Iya, banyak sampai berapa saya hitung 25 atau 30 gitu. Iya, betul. Itu emang harus banyak banget itu ya, Pak, buat tegangan lebih tinggi. Iya, betul. Setiap satu resistor itu mewakili batas ukur. Jadi kan kita menunya kan ada banyak ya itu ya. Di avometer kan ada menu banyak ya, ada ohmmeter itu aja berapa kali itu. Ada berapa pengaturan itu. Ada yang kali 1, kali 10, kali 100, kali 1000. Belum voltmeter yang ada kali 10, ada kali 50, ada 500. Nah, itu untuk satu batas ukur, itu satu resistor atau bahkan 2. Ya, itulah gambarannya seperti itu. Oke, pertanyaan bagus Mas Irfan. Ada pertanyaan lagi sebelum saya akhiri? Pak, mau nanya, Pak. Ya, silakan. Ya. Apa ini? Kan ini, Pak. Misalnya resistornya disusun seri dan paralel, itu cara kerjanya sama ya, Pak? Cara ngitungnya sama yang ini? Sama. Ya. Susun seri dan paralel. Iya, sama.
Contohnya ini kan tersusun seri ya. Itulah sebabnya mengapa R total ini R1 tambah R2, R3 karena dia tersusun seri. Beda lagi dengan yang ini. Yang tadi yang ini, paralel ini juga kita hitung paralel dulu. Nah, sama Mas. Ya gimana Mas? Ya Pak, itu aja Pak. Oh itu aja, oke. Nanti kalau kurang jelas, misalkan jawaban saya tidak mengena di kalian, jangan sungkan-sungkan untuk bertanya balik ya. Jangan sungkan-sungkan untuk bertanya balik. Kejar terus sampai kalian puas untuk memahami itu. Oke. Ada pertanyaan lagi? Ini slide-nya akan saya share ya. Ya Pak. Terus kalau ketika saya sudah share dan ternyata kalian menemukan ada typo, boleh di WA, Pak, ada typo pada halaman sekian, slide sekian, nomor sekian, enggak apa-apa, saya paling senang. Saya senang kalau diingatkan kalau ada typo, ada kesalahan, itu senang sekali. Dan saya anggap itu seperti menjawab pertanyaan saya dan saya birukan di sini dapat bonus biru. Oh, iya. ya. Tumben. Oke, saya absen ya. Saya absen kalau enggak, saya absen dulu. Ya Pak. Harus saya. Iya, Pak. Nah, Mas Arti? Hadir Pak. Hadir ya. Saya hijaukan Ya. Mas Adinda sama Mas tadi siapa ya Mas Fahmi ya tadi ya. Saya lihat tadi ada. Iya Fahmi. Mas Dani ada. Kemudian Mas Irgi. Mas Irgi. Hadir kan Mas? Hadir ya. Oke. Pijat ya. Mas Luis. Hadir Pak. Hadir ya Mas Luis ya. Hadir Pak. Oke. Mas Akila. Hadir Pak. Hadir. Mas Elang. Hadir Pak. Elang hadir. Mas Diko. Hadir Pak. Hadir. Mas Rizky Anuba. Mas Taufikul Irhandi. Hadir Pak. Hadir ya. Oke, Mas Rizky Aliridho. Tidak ada respon. Mas Diki Wahyu. Hadir Pak. Hadir. Mas Diki hadir. Mas Lutfi ikut nggak ini? Mas Yuda, Mas Lutfi hadir. Oh ini ada ini. Hadir Pak. Iya. Oke. Jadi di CE1 yang tidak hadir cuma Mas Rizky Anuba dan Mas Rizky Aliridho ya. Dua Rizky. Iya Pak. Ya. Dua Rizky. Wah. Oke. Saya absen Mbak Dinda tadi, perasaan saya dengar suaranya Mbak Dinda hadir. Mas Kafif, Mas Arfan tadi saya ketemu di live. Mas Effendi hadir. Mas Marco. Jangan Mas Marco. Nggak hadir ya Mas Marco. Mbak Amal hadir. Mas Wafa. Hadir Pak. Hadir Mas Wafa. Mas Dava. Hadir Pak, siap. Hadir. Mas Ari Chandra. Hadir Pak. Hadir. Oke, Mas Andre. Hadir Pak. Oke. Mas Muhammad Fadil hadir ya. Mas Trisna. Hadir Pak. Hadir. Mas Fariko juga hadir ya. Oke. Tinggal Mas Marco aja ya. Jadi di CE2 Mas Marco. Kemudian di Pak, JS, ya. Mas Marco itu izin sakit katanya. Oh sakit. Sakit apa? Nggih. Pusing katanya Pak. Oh ya udah. Sakit hati Pak. Hati. Oke. Saya kuningkan ya. Makasih ya. Makasih banyak. Nanti kita jam 1 ya. Kita mulai jam 1 ya. Oh iya Pak, siap.
Ya jam 1 Iya, sampai Pak. jam 2. Kalau molor sampai jam 3 gitu, kalian ada mata kuliah apa selepas jam 2? Nggak ada, Pak. Nggak ada ya? Oh ya. Nggak ada, Pak. Pak. Iya, nanti saya coba akan kenalkan Ada, Pak. beberapa alat-alat praktikum ya. Biar nanti kalau pandemi sudah berakhir, kalian sudah pernah mendapat penjelasan dari pengoperasian alat-alat praktikum. Iya, Pak, siap. Iya, Pak. Siap, Pak. Ya, jam 1 ya. Oke. Iya, Terima Pak. kasih. Terima kasih banyak semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Salam. Terima kasih, Pak Edi. Waalaikumsalam warahmatullahi Kasih, Pak. wabarakatuh. Terima kasih, Pak Edi. Makasih semuanya. Sehat selalu.